Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel. Nah, di video kali ini, di awal tahun ini, kemarin saya sudah sempat mengupload video tumbangnya pohon beringin yang berumur puluhan tahun nih kawan-kawan ya. Nah, dan untuk video kali ini saya mau mengajak kalian untuk membahas tentang speaker merek ini kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat. Di sini saya kemarin kedatangan speaker aktif yang model ini. Nah, di mana speaker aktif ini keluhannya ada di sini kawan-kawan. Nah, ini sudah saya bongkar ya kawan-kawan ya. Nah, keluhannya ada di ini ya RCA-nya, soket RCA-nya. Dia kemarin patah ya kawan-kawan, patah di dalam. Namun sudah saya operasi dan bedah, dan saya sudah keluarkan benda asing yang menyangkut di dalam lubang RCA-nya ini ya kawan-kawan ya. Dan si pemilik, karena kemarin ini susah ya kawan-kawan ya, kemarin susah untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam lubang. Jadi si pemilik langsung mengarahkan saya untuk memberikan Bluetooth ya kawan-kawan ya. Nah, bukan ampli ya, ini speaker aktif ya kawan-kawan ya. Jadi speaker aktif yang merek ini akan saya tambahkan Bluetooth ya kawan-kawan ya. Nah, Bluetoothnya sendiri seperti ini kawan-kawan yang ada di pasaran. Ini akan saya tambahkan di speaker aktif ini supaya bisa terhubung melalui Bluetooth ya, menggunakan handphone tentunya. Dia bisa terhubung melalui Bluetooth, jadi tidak perlu lagi memasangkan atau menggunakan kabel RCA seperti ini. Jadi supaya tidak ada lagi yang tersangkut-sangkut di dalam lubang, jadi bisa menggunakan Bluetooth langsung. Nah, untuk memasangnya di sini saya akan memberikan tutorial untuk kalian ya, untuk pemula tentunya. Untuk yang sudah ahli, abaikan saja video ini, atau kalau kalian mau menonton silahkan ditonton. Oke, untuk Bluetoothnya di sini akan saya letakkan di sini kawan-kawan. Nah, sudah saya garis, ini sudah saya bongkar. Untuk mesinnya sendiri sudah saya buka ya kawan-kawan ya, untuk mengamankan apabila terjadi yang tidak diinginkan. Karena ini akan saya potong dulu menggunakan gergaji mesin ya. Nah, itu mesinnya. Oke, yang merah. Oke, dan sekarang saya akan bongkar dulu, bukan bongkar ya, saya akan gergaji dulu ya, saya lubangi dulu bagian ini untuk menaruh ini kawan-kawan ya, menaruh ini Bluetoothnya biar bisa masuk ke sana. Oke, saya akan lubangi dulu untuk mempersingkat waktu dari durasi video ini. Oke kawan-kawan, ini sudah saya lubangi dan hasilnya seperti ini kawan-kawan. Dan apabila kalian mengikuti video ini untuk memasangkan Bluetooth, jadi saat kalian sudah selesai melubangi, untuk yang bagian pinggir-pinggir ini kawan-kawan, sorry, di bagian pinggir-pinggir ini wajib kalian teteskan lem G ya, lem Jepang atau lem selain merek ini bisa, yang penting dia lem perekat yang kuat jenis lem G kawan-kawan ya. Ini tujuannya supaya dia tidak keropos kawan-kawan, karena bahan dari speaker seperti ini, speaker aktif seperti ini, itu bahannya mudah lepas ya. Jadi lem ini akan memperkuat dari bodi yang kita potong kawan-kawan. Nah, setelah kita tetesin lem, dia akan lebih menguat. Dan ini lem saya sudah agak kering, saya cari dulu lem yang baru. Oke kawan-kawan, yang baru. Jadi pastikan lem kalian kuat ya, bagus kualitasnya, jangan yang kering. Jadi supaya dia meresap ke dalamnya itu bisa sempurna kawan-kawan. Jadi sorry, mohon maaf, saya fokus pada objek yang saya kerjakan. Oke, pastikan ini terlem dengan merata ya kawan-kawan ya, supaya dia kuat. Jadi apabila ini sudah terlem, dia akan kuat kawan-kawan, jadi tidak mudah pecah. Sorry, mohon maaf, saya tangan satu ya kawan-kawan ya, jadi dia tidak mudah keropos. Kemarin juga saya mau upload video saya memperbaiki ini ya, bodi seperti ini. Itu juga saya menggunakan lem ya kawan-kawan ya, lem G. Itu bertujuan supaya dia bisa kuat kembali kawan-kawan. Jadi kalau kita tidak menggunakan lem seperti ini, dia memang biayanya agak tinggi ya kawan-kawan ya, namun ini bagus ya untuk bodi seperti ini. Jadi kalau bisa semua kalian tuangkan lem seperti ini ya, bagus ya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini modelnya, dia akan meresap ke dalam pori-pori dari papan ini, dan dia akan membeku dan sangat kuat sekali teman-teman ya. Teknik ini sudah saya gunakan juga di sofa ya, di kursi. Kemarin saya sempat membuatkan di akhir tahun kemarin. Habis saya set di sofa itu saya gunakan ini juga. Nah, lem ini sangat bisa membantu ya kawan-kawan ya, supaya box speaker kalian yang model-model seperti ini itu bisa sangat kuat. Jadi lem ini hanya memperkuat ya, akan memperkuat maksud saya. Jadi apabila ini sudah terkena air, ini akan tetap seperti ini, membeku. Dia lebih kuat daripada ini. Kalau ini kalian kenakan air yang belum ada lemnya, ini akan keropos ya kawan-kawan. Apabila ini yang sudah dilem, ini tidak akan keropos. Nah, itu perbedaannya. Oke, sekarang kita tunggu lemnya kering ya, dan nanti kita akan pasangkan ini di sini, masuk seperti ini kawan-kawan. Jadi ini karena lemnya belum kering, saya tidak berani masukkan. Oke, kita tunggu lemnya kering dulu. Oke kawan-kawan, ini jadinya seperti ini. Nanti tampilan akhirnya kawan-kawan ya. Ini belum saya pasang dan tampak belakang. Oke, kita taruh di sini. Ini tampak belakang. Nanti di bagian ini
di bagian ini nanti kita kasih penutup kawan-kawan. Itu fungsinya supaya saat speaker ini diaktifkan atau dinyalakan atau dibunyikan atau ditambahkan suara atau ditambahkan musik ya, terserah kalian memilih yang mana. Jadi angin dari speaker tidak rembas dari sini. Apabila ini kita tidak tutup ya, seperti ini modelnya. Kalau kita tidak tutup, dia akan rembas dari sini, membuat suara agak bergetar atau geser atau sember kawan-kawan ya. Jadi ini harus ditutup menggunakan apa yang kalian miliki. Kalau saya akan menggunakan triplek di sini ya, triplek yang akan saya rangkai seperti ini kotak, itu supaya bisa menutupi dari lubang ini ya, karena ini kan kalau tidak ditutup dia akan keluar angin dari sini juga kawan-kawan. Jadi dia akan membuat suara akan lebih sember. Apabila sudah ditutup, dijamin suara tidak akan sember. Oke, dan saya akan buatkan dulu tutupnya. Oke kawan-kawan, inilah hasilnya ya. Ini tutup untuk bagian sini, untuk bluetoothnya. Kita tutup seperti ini kawan-kawan. Nah, ini saya menggunakan triplek ya kawan-kawan ya, triplek 3 mili kalau nggak salah. Ini dalamnya saya seperti ini kan, saya lem menggunakan lem G tadi, yang ini. Di sini saya menggunakan lem G dan seperti ini kawan-kawan. Sebentar, terlihat tidak ya? Nah, oke, itu adalah bubuk kayu ya kawan-kawan ya. Itu bubuk kayu itu saya dapatkan dari hasil amplasan bagian triplek ini ya kawan-kawan ya. Ini saya menggunakan amplas, lalu bekas ininya saya kumpulkan seperti ini, lalu saya berikan di sambungan pada triplek ya kawan-kawan ya, lalu ditutupi dengan lem lagi. Dan tidak hanya sampai di sini. Setelah ini kita akan menambahkan sedikit lem ya, lem kayu ya kawan-kawan ya. Oke, saya akan coba ambilkan dulu. Oke kawan-kawan, ini sudah saya lapisi lem. Nah, lem seperti ini ya, lem putih kayu ya, Fox. Dan di pinggir-pinggirnya sudah saya tambahkan lem Fox. Itu fungsinya supaya untuk memperkuat supaya angin tidak bisa masuk menembus ini. Dan nanti setelah kita pasang di bagian itu, ini bagian sininya juga kita akan lapisi dengan lem Fox. Dan di sini sudah saya berikan lubang untuk keluar kabel ya nantinya kawan-kawan. Oke, ini untuk keluar kabelnya nanti. Dan sekarang kita akan sambung dulu di sini ya kawan-kawan ya. Untuk menyambungnya gampang sekali dengan menggunakan lem saja ya. Lalu kita lapisi lagi dengan lem putih. Oke, saya akan pasang dulu. Oke kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan ya. Ini hasilnya seperti ini, sudah terlem dan kabel sudah saya keluarkan dan sudah disambung di bagian bluetooth. Oke, ini sudah saya sambung. Dan untuk memperpendek kabel ya, supaya kawan-kawan tidak terlalu banyak mengeluarkan kabel. Jadi di bagian ini, saya akan lubangi bagian ini kawan-kawan, bagian atas ini. Oke, bagian ini saya akan lubangi, nanti tembus di bagian ini. Saya akan langsung saja mengambil dari sini supaya tidak terlalu panjang kabelnya. Nanti kita akan sambungkan di bagian ini kawan-kawan, di bagian input ya. Jadi jalur inputnya kita cari, ini dia jalur input. Sorry, tidak terlihat. Oke, jalur inputnya ini ya kawan-kawan ya, ground, L dan R ya. Jadi yang ini R, ini L ya kawan-kawan ya. Sorry, yang bagian kanan adalah R, bagian kiri adalah L. Oke, jadi kita ambil bagian outputnya Bluetooth, nanti kita sambung ke bagian inputnya speaker aktifnya. Oke, saya akan sambung dulu ya kawan-kawan ya, untuk mempersingkat waktu. Oke kawan-kawan, ini sudah selesai saya pasang. Dan untuk jalur outnya saya pasang di sini kawan-kawan. Nah, ini tadinya nempel di bagian PCB ya, di PCB dia masuk ke line in ya kawan-kawan ya, kabel CRCA nya ini. Lalu saya lepaskan soketnya dan saya sambungkan ke bagian ini. Ini adalah input dari amplifier bawaan speaker aktif ini kawan-kawan ya. Jadi untuk yang output saya masukkan ke sini sesuai jalur merah ke merah, putih ke putih, dan ground ke ground. Kalau merah ini biasanya R ya kawan-kawan ya, dan yang putih biasanya itu L. Oke, ikuti saja sesuai di sini petunjuknya di sini ya kawan-kawan ya. Di sini ada RO, R out, dan AG, ground, dan LO, L out. Jadi apabila bolak-balik juga ada masalah sebenarnya sih kawan-kawan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang baik ya harus disesuaikan saja ya kawan-kawan ya. Oke, dan yang bagian ini yang di PCB itu untuk jalur out ya kawan-kawan ya. In maksud saya, innya ini, jalur outnya tadi masuk sini ya. Yang di sini saya lepas, ini dia kabelnya. Nanti ini yang mengarah ke bagian amplifier dari speaker aktif ini. Dan yang in, nah di sini ada ini kawan-kawan ya. Oke, saya fokuskan dulu. Nah, di sini ada R in dan L in, lin dan rin kawan-kawan ya. Ini adalah innya. Jadi apabila mau menggunakan QRCA, oke, menggunakan QRCA, jadi nanti kontrolnya dari lewat sini, tinggal dipilih bagian mode line in atau aux, biasanya seperti itu, baru ini bisa terkoneksi. Apabila tidak terpilih, ini akan off ya, jadi tidak akan terkoneksi apabila tidak dipilih di sini. Oke, untuk fungsinya sudah berubah. Untuk kalian yang mau memasangkan Bluetooth, jadi ikuti cara ini. Oke, dan setelah seperti ini kita tinggal pasang kembali seperti semula. Nah, untuk yang bagian ini kawan-kawan ya, oke, saya fokusin dulu. Bagian ini wajib kalian berikan lem ya, lem bakar, supaya tidak menyentuh satu sama lainnya. Apabila ini tersentuh, ini bisa mengakibatkan rusak pada amplifier yang ini dan amplifier yang ini ya bawaan. Untuk mengurangi risiko, kita harus menambahkan lem bakar. Nah, ini modul maksud saya tadi ya, bukan amplifier. Oke, saya tambahkan lem dulu. Oke kawan-kawan, ini sudah selesai saya pasang lem ya tentunya. Oke, hasilnya seperti ini.
Ini sudah saya bereskan cara pemasangannya, dan ini sudah saya lapisi lem ya, lem bakar. Jadi ini fungsinya untuk memperkuat ya, jadi kawan-kawannya jadi tidak mudah lepas ya. Siapa tahu saja kabelnya usang atau sudah jelek dilepas. Nah ini sudah memperkuat, oke, dan mengamankan juga ya kawan-kawannya, jadi tidak takut lagi apabila tersentuh ke bagian-bagian PCB ya. Nah untuk kabel yang ini adalah kabel antena. Di sini saya sambung karena kabelnya pendek. Ini keluar ke bagian ini ya, karena di sini ada keterangan FM kamera FM antena FM ya kawan-kawan ya. Jadi saya keluarkan kabelnya dari sana supaya mempermudah si pemilik mengetahui kabel apa itu. Sudah tersambung ke bagian modul Bluetooth nya kawan-kawan ya. Jadi pemasangannya sudah selesai, tinggal kita pasangkan power supply kawan-kawan ya. Nah ini tinggal kita rapikan saja kawan-kawan. Ini oke, ini harus tangan dua ternyata. Oke, saya akan rapikan dulu. Oke kawan-kawan, ini sudah saya pasang, sudah saya rapikan, tinggal ini ya, belum dibaut. Dan nanti saya akan carikan dulu bautnya. Dan kita ke bagian belakang. Nah sekarang tahap akhir ya kawan-kawan ya, tahap dimana kita harus menyambungkan kabel ini kawan-kawan. Nah untuk pemasangan kabel power ya, kita tidak boleh terbalik. Jadi untuk mengetahui biar yakin, saya yakinnya kita harus melihat dari sini dulu ya. Jadi ini terakhir dibaut. Sebelum kita masang ini kita harus tahu dulu mana min dan plusnya, kadang-kadang kabelnya juga bisa terbalik ya kawan-kawan ya. Dan sekarang kita memerlukan alat lagi satu kawan-kawan. Apa itu alatnya? Itu adalah ini kawan-kawan. Di sini saya memerlukan adaptor. Nah kita memerlukan adaptor ya kawan-kawan. Adaptor seperti ini. Jadi kita cari mesinnya saja, lalu kita pasang di bagian sini boleh. Yang penting aman nih kawan-kawan ya. Oke, nanti kita buka dulu. Untuk ini hanya karena disegel kita harus membongkarnya secara berhati-hati, atau kita putus kabelnya di sini dan kita solder di bagian ini yang akan nyambung ke bagian listrik, lalu kita isolasi. Oke, saya akan kerjakan dulu. Oke kawan-kawan, ini adalah dalam dari trafo tadi kawan-kawan ya, adaptor. Ini adaptor yang ini sudah saya buka dan dalamnya seperti ini. Dan ini sudah saya sambung sesuai min plus ya, untuk kabel yang ke dalam ini dari modul Bluetooth itu masuk ke min plus ya, min plusnya adaptor ya. Oke, sesuaikan ya kawan-kawan ya, jangan salah pemasangan. Apabila salah pemasangan itu akan mengakibatkan modul Bluetooth kalian akan hangus. Dan ini adalah jalurnya PLN, jalur listrik ya kawan-kawan, jalur listrik. Dan sampai kebalik pemasangannya ya, ini ada jalur L dan N. Oke ya, udah di bawahnya seperti ini. Ini L nya masuk sini ya, dan ini adalah N nya, dan nyambung langsung ke bagian ini ya kawan-kawan, amplifiernya langsung. Ini adalah di bagian PSU nya langsung dimasuk ya. Ini adalah jalur listrik, jadi langsung ditempelkan saja di bawahnya. Jadi saat ini menyala, saklarnya ada di bagian sini. Saat ini menyala, otomatis ini akan ikut menyala, akan dialiri listrik dan membuat modul Bluetooth-nya menyala. Oke, itu adalah cara pasangnya ya kawan-kawan ya. Dan sekarang kita akan rapikan. Sebelum kita rapikan, saya biasanya di sini memberikan pengaman untuk memperkuat ya, biasa menggunakan lem. Oke, setelah itu saya akan rapikan. Oke kawan, ini sudah selesai saya pasang ya, dan saya rapikan. Tinggal diikat kabelnya saja ya kawan-kawan ya. Dan untuk ampli speaker aktif ini sudah terhubung ke Bluetooth ya kawan-kawan ya. Oke, Bluetoothnya di sana sudah menyala warna biru BT, dan sudah saya hubungkan ke HP juga. Nah ini sekarang sudah bisa dimainkan Bluetoothnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kalau mau menggunakan apa namanya audio, jadi harus menggunakan kabel ya. Nah yang sekarang sudah menggunakan Bluetooth. Oke, kita nyalakan. Oke, sudah menyala bro. Untuk kalian yang mau tes, hati-hati jangan memegang bagian sini dan area sini. Ini sangat berbahaya. Tegangan besar ya, tegangan PLN, belum menjadi DC, masih AC, berbahaya. Oke, speaker sudah update ya, sudah menyala. Oke, kita cut saja lagunya, nanti takut kena copyright. Oke kawan-kawan, apabila suara ini senyap, berarti ada copyright tadi ya kawan-kawan ya, yang di lagu tadi. Atau kita cari dulu lagu yang lebih aman. Kita pakai mencoba cek sound. Oke kawan-kawan, ini sudah saya dapatkan lagu dari vlog ya, bukan maksud mempromosikan. Karena saya di sini masih perlu menggunakan lagu no copyright. Oke, sebentar lagi saya akan memulai untuk membuatkan kalian para YouTuber yang memerlukan lagu no copyright. Saya akan membuatkan segera ya kawan-kawan ya. Jadi ditunggu saja lagu dari NC no copyright, kreatif no copyright ya, CNC. Nah itu akan menjadi nama saya, CNC, kreatif no copyright. Mantap. Oke, suara sudah normal ya kawan-kawan ya. Jadi ini sudah selesai. Untuk kalian yang mau memasangkan Bluetooth ke amplifier, bukan amplifier ya, ke speaker aktif yang merek-merek ini, dan semua merek apapun speaker aktif bisa ditambahkan no copyright. Ditambahkan Bluetooth maksud saya. Oke, untuk perakitan jangan lupa kalian harus menambahkan ini supaya dia tidak sember. Karena sudah ini
harus dilem lagi untuk lubangnya kawan-kawan ya. Ingat, untuk lubang kabel kalian wajib lem ya, atau tutup supaya tidak sember. Oke, saya akan lem dan rapikan sebelum saya tutup video ini. Oke kawan-kawan, ini adalah tampilan akhir ya, sudah selesai terbaut dan terpasang. Jadi inilah hasilnya. Kalau kalian yang mau memberikan Bluetooth, menambahkan Bluetooth, kalian bisa ikuti saja video tadi kawan-kawan ya. Dan untuk video kali ini saya akhiri saja ya kawan-kawan ya, karena pengerjaan penambahan Bluetooth pada speaker aktif seperti ini sudah selesai. Kalian yang mau bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya akhiri video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, tentunya di Kreatif dan Seni Channel.